Bisa juga nanti praktikum ya, praktek di sebelahnya. Nah, untuk minggu depan nanti akan dipandu oleh asisten, nanti akan langsung ke lab-nya ya, ke lab-nya. Ini sekedar teori saja, saya penjelasan secara umum terkait Linux. Nah, chapter 3 ini kita akan sedikit membahas terkait Linux ya, bahwa Linux yang kita pakai yang ada di sebelah kiri kanan ini atau ini kita bicara terkait dengan CLI ya, Command Line Interpreter ya. Jadi kita ngetik ya, bahasanya ngetik. Nah, kenapa sih kok nggak pakai GUI saja, Pak? Ya, kalau kita pakainya GUI, ya kita nggak perlu belajar pun mudah ya, karena di situ tinggal kita klik-klik saja, ya selesai, ya, tinggal klik-klik selesai. Nah, baik, yang pertama ini ya, ini sistem GUI-nya Linux. Ya mungkin teman-teman yang pernah menggunakan atau pernah install dan sebagainya, GUI-nya Linux itu ada beberapa ya. Itu untuk memanggilnya itu bisa menggunakan xterm ya, perintah xterm ya, atau kita untuk CLI-nya kita masuknya menggunakan terminal ya. Nanti di search aja yang menggunakan Ubuntu, di situ nanti ada yang namanya terminal. Terminal itu ya kayak CMD-nya di Windows ya. Nah, kemudian di Linux ya, di situ juga banyak sekali aplikasi-aplikasinya ya. Kebanyakan sistem operasi yang saat ini itu sudah multitasking semua. Jadi teman-teman bisa menjalankan beberapa aplikasi ya, aplikasi dalam suatu saat ya, dalam satu saat. Akan tetapi ini dalam mode GUI-nya ya, mode GUI-nya. Kalau untuk mode CLI-nya tetap Anda walaupun bisa ya, bisa multitasking ya, tetapi tidak multi display. Multi display di sini untuk CLI ini kita tidak bisa berpindah ya, berpindah ke aplikasi yang lainnya dalam waktu yang cepat, atau kita bisa melihat ya, melihat aplikasi-aplikasi yang lainnya. Kalau di CLI ya nggak bisa. Kalau di GUI bisa ya. Nah, di dalam Linux kernel ya, kernel Linux ini bisa menjalankan beberapa aplikasi ya. Yang pertama ada aplikasi yang digunakan untuk server ya, atau server application. Server application ini biasanya digunakan untuk keperluan client server ya, client server ya, kayak pemrograman atau server-server misalnya ada DNS server, kemudian ada mail server, ada HTTP server. Ini aplikasi-aplikasi yang digunakan untuk server. Kemudian ada desktop application, itu contohnya web browser, text editor, kemudian ada music player, ya. Ya intinya sama dengan yang ada di Windows. Kemudian ada tool. Tool itu ada beberapa, ada untuk komputer manajemen ya, di Cisco Linux ya, di Linux itu ada komputer server tool-tool yang digunakan untuk manajemen ya, sistem manajemen ya, ada help-nya, kemudian ada compiler-nya ya, dan sebagainya. Nah, biasanya ketersediaan aplikasi ini tergantung distronya, jenis distronya ya. Tetapi untuk Linux ya, dia biasanya ada dua jenis ya, Linux server atau Linux workstation ya. Kalau kita ingin membuat sebuah server, maka lebih baik kita yang ambil ke Linux server. Ya, sama seperti Windows. Windows itu ada ya Windows workstation, ada yang server. Ya, tentu saja untuk yang server membutuhkan spesifikasi hardware yang lebih baik ya, atau spesifikasi hardware yang lebih tinggi. Karena apa? Fungsinya nanti untuk melayani klien-klien yang ada di jaringannya tersebut. Nah, ini server application.
digunakan untuk sistem operasi server ya, untuk sistem operasi servernya. Contohnya ada web server, mungkin teman-teman sudah pernah, Apache web server, kemudian ada apa namanya? Kalau di Windows ada yang namanya SAMPP ya. Ya, kalau di apa namanya di Linux juga ada ya, namanya WAM. Ya, kalau di Windows namanya SAM ya. Nah, untuk web server ini ada HTTP, biasanya menggunakan Apache ya, ada Nginx, kemudian kalau di Windows ada IIS ya, yang biasanya digunakan untuk web server. Jadi kalau teman-teman membuat sebuah web, ya nanti untuk istilahnya untuk uji cobanya itu bisa menggunakan web server ya. Web server ini untuk menempatkan ya, untuk menempatkan web yang akan kita apa namanya kita akses. Ya. Kalau kita biasanya di pemrograman web itu kan kita makanya localhost ya. Jadi kita bikin web server di lokal komputer kita, ya. File-file HTTP-nya kita masukkan ke sana, kemudian nanti kita akses secara localhost. Nah biasanya yang digunakan itu Apache, ya. Apache ini yang biasa digunakan ya umum, ya sangat umum digunakan. Ya, kemudian ada Nginx, ya, Nginx. Kemudian ada private cloud server, ya, private cloud server. Ini biasanya digunakan untuk cloud, ya, digunakan untuk cloud. Cloud ini apa sih? Cloud ini adalah layanan apa namanya? Layanan komputer, ya, di mana komputer yang kita akses itu tidak secara fisik, ya, tapi berada di internet. Intinya layanan komputer via internet, ya. Nah, biasanya untuk layanan-layanan cloud ini tidak ada yang gratis ya, berbayar. Nah, jadi kita bisa bikin sendiri. Kita bisa bikin cloud server, ya. Nah, sepertinya kalau bikin server jaringan, server yang lainnya itu kayaknya sudah pernah ya. Sudah banyak skripsi-skripsi yang mengambil itu. Tapi kalau saya lihat belum ada yang bikin skripsi yang terkait dengan cloud. Ya mungkin teman-teman ya, walaupun nanti basicnya kan pemrograman ya di sini ya. Ini cloud ini juga pemrograman, tapi sekaligus nanti tambah ke jaringan. Misalkan Anda membuat cloud ya, Anda bikin web ya, Anda tempatkan di cloud ya, Anda tempatkan di cloud. Nah, itu bisa jadi bahan skripsi Anda ya. Nah, yang sifatnya gratis ya, ini ada on cloud ya. Kemudian ada Nextcloud juga, ini sifatnya gratis ya. Jadi kita membuat cloud sendiri ya. Tentu saja bagaimana sih manajemen cloud dan sebagainya ini membutuhkan pembelajaran yang lebih ya. Nanti mungkin teman-teman bisa paling tidak tahu seperti apa sih cloud. Nah. Kemudian ada database server. Nah, ini kalau teman-teman yang mengambil mata kuliah database, pemrograman database dan sebagainya, itu ada database server ya. Yang paling banyak digunakan itu ada MariaDB ya. MariaDB itu dulunya adalah MySQL ya. MySQL sekarang sudah diambil oleh Oracle, diganti dengan yang namanya MariaDB ya. Yang lainnya ada Firebird, ada PostgreSQL juga. Nah, kalau sekarang ya itu ada yang namanya NoSQL ya, NoSQL. Jadi pemrograman database atau istilahnya database server yang menggunakan NoSQL. Itu biasanya digunakan di big data. Ya, di big data, di apa namanya pemrograman untuk big data. Ya, NoSQL, not only SQL. Jadi campur aduk di sana. Jadi database-nya sudah tidak terstruktur lagi ya. Kalau kita bicara tentang big data itu pemrogramannya sudah tidak terstruktur lagi. Nah, untuk bahasa pemrogramannya menggunakan SQL ya. Mungkin teman-teman sudah mengambil pemrograman database ya dan sebagainya.
Kemudian ada email server, ya. Email server. Kalau di email server ini ada beberapa apa namanya? Beberapa istilah ya. Yang pertama adalah transfer agent (MTA). Ya, ini fungsinya adalah digunakan untuk mengirim, ya, mengirim email. Kalau di Linux namanya sendmail, ya, sendmail. Aplikasinya ya, aplikasinya adalah sendmail. Kemudian ada postfix, ya. Kemudian ada mail delivery agent, ya, itu atau disebut dengan LDA. Ini fungsinya adalah menyimpan email yang ada di mailbox, ya, mailbox. Jadi ada yang mengirim, kalau kita klik send, ya, compose itu ya, compose mail itu, kemudian kita send emailnya, itu yang menangani pengiriman email itu adalah aplikasi yang namanya sendmail. Nah, kemudian yang tugasnya menyimpan email di dalam inbox, ya, di mailbox-nya itu adalah LDA, Local Delivery Agent, ya. Kemudian ada POP, ya, ada POP atau IMAP, ya, POP atau IMAP server, itu adalah protokol yang digunakan untuk komunikasi antara server dengan klien, ya. POP, POP atau IMAP server, ya. Kemudian ada DevCode, ya. Kemudian ada Cyrus IMAP. Kalau Microsoft ada Microsoft Exchange, ya, untuk apa namanya pertukaran emailnya. Ini adalah untuk email server. Nah, kemudian ada file sharing, ya. File sharing, untuk file sharing ini di Linux itu ada ya yang namanya NFS, ya, NFS, Network File System, ya, itu protokol yang digunakan untuk file sharing. Nah, biasanya aplikasinya menggunakan Samba, ya, Samba. Jadi kalau Samba ini bisa digunakan untuk file sharing. Jadi fungsinya apa sih? Kalau di Windows, ya, kalau di Windows itu kita apa namanya untuk share itu loh ya. Kalau di Windows Explorer itu kan ada, kalau Anda klik sebuah folder, kemudian klik kanan sharing, ya, share dengan siapa, di sharing dengan siapa. Nah, itu kalau di Linux menggunakan Samba. Ya. Nah, Samba ini tidak hanya menangani file sharing antara Linux saja, tapi juga file sharing dengan sistem Windows, ya, dengan sistem Windows. Kemudian ada DNS sistem, ya. Kemudian ada DHCP, ya, DHCP server juga dan sebagainya. Ini terkait di jaringan. Nah, Linux itu bisa menangani semua itu ya, bisa digunakan untuk web server, kemudian digunakan untuk cloud, kemudian digunakan untuk database server, kemudian digunakan untuk email server juga, digunakan untuk file sharing, DNS server, kemudian ada DHCP server. Ya. Nah, kalau di desktop application ya itu kita tidak ya, ada beberapa ya, contohnya game, application untuk produktif, kreatif, tool dan browser ya. Contohnya email. Email itu kalau bawaan Linux-nya itu menggunakan Thunderbird ya. Thunderbird kalau sekarang ya menggunakan Mozilla, Chrome itu sudah ada yang masuk di Linux ya. Kemudian ada kreatif. Nah, untuk kreatif ini ada Blender, Blender yang biasanya digunakan untuk animasi ya. Animasi, ada Audacity juga ya. GIMP ya, GIMP itu sama seperti Photoshop ya. Kalau di Windows itu Photoshop, kalau di Linux namanya GIMP. Ya, tentu saja apa namanya aplikasi-aplikasi yang ada di Windows dengan di Linux jelas mungkin kualitasnya berbeda ya. Karena apa? Intinya di Linux itu kan sifatnya free. Ya, Blender itu free ya, membuat 3 dimensi. Kemudian Audacity juga untuk manipulasi apa namanya? Audio, editing video.
kemudian editing gambar dan sebagainya itu menggunakan GIMP ya. Kalau di Windows menggunakan Linux, di Windows menggunakan Photoshop ya. Jelas kualitasnya mungkin fitur-fiturnya ya, fitur-fiturnya itu yang membedakan itu adalah fiturnya. Kalau di Windows mungkin Photoshop itu komplit ya. Nah, GIMP ini tidak sekomplit seperti yang ada di Photoshop. Akan tetapi itu bisa digunakan ya, bisa digunakan. Ya, fiturnya hampir ya intinya fungsinya sama dengan Photoshop lah. Cuma mungkin fitur-fiturnya saja yang berbeda ya, berbeda. Ya mungkin ada beberapa yang sifatnya open source ini yang juga full ya istilahnya apa namanya fungsinya itu full ya. Contohnya Blender, Blender itu ada yang di Windows juga, ada yang di Linux ya. Audacity juga ya digunakan untuk di Windows juga, di Linux juga untuk apa namanya editing video, audio. Nah kemudian untuk productivity yaitu ada LibreOffice ya, ada OpenOffice. Yang full itu adalah Libre ya. Tapi kalau yang OpenOffice itu ada beberapa yang berbayar. Ya, OpenOffice itu ada beberapa yang berbayar. Ya. Jadi ini ya sama sih fungsinya seperti MS Office ya. Fungsinya untuk sheet, untuk doc, ya, kemudian untuk power apa namanya presentasi dan sebagainya. Kemudian ada Adobe PDF juga. Kalau PDF itu hampir di semua sistem operasi ada ya. Di Linux ada, di Windows ada, ya, di Mac juga ada. Dan sifatnya free, yaitu memang apa namanya tidak komersil ya, tidak komersil. Kemudian web browser, ya web browser itu ada Mozilla, ada Google Chrome juga, Linux sudah ada, ya. Di hampir semuanya sama lah untuk aplikasi di Windows itu dengan di Linux hampir semuanya sama. Yang beda mungkin tinggal kebiasaan kita saja sih. Ya, kebiasaan kita yang biasa menggunakan Windows mungkin nggak terbiasa dengan Linux ya. Cuma itu saja sih, ya. Kemudian ada tool konsol ya. Ya, konsol tool yaitu biasanya digunakan untuk pemrograman ya dan sistem administrasi ya. Biasanya untuk komen-komen prompt itu ya, komen prompt. Kalau di sini menggunakan terminal untuk apa nih konsol toolnya. Nah, yang pertama adalah shell. Shell ini kalau di Linux namanya shell ya, namanya shell ya. Kalau yang di apa namanya di Windows itu apa ya, mirip command prompt lah, ya command prompt. Nah, shell ini digunakan untuk beberapa penggunaan ya. Biasanya digunakan untuk apa namanya? Ya ini yang ada di sini nih. Ya, perintah-perintah yang ada di sini nih dia menggunakan shell, ya, shell. Kita mengetikkan di sini ya, apa namanya? Perintah-perintah yang di sini ini namanya perintah yang ada di shell, ya. Ada banyak sekali, ada bash, ya, kemudian biasanya programming itu menggunakan ini, shell ini ya, menggunakan shell. Kemudian ada text editor, kalau di Windows ada Notepad, Notepad++, ya, dan sebagainya. Kalau di Linux itu ada VI, ada Emacs, ada Pico, ada Nano, ya. Tujuannya adalah digunakan untuk text editor, ya. Kemudian ada paket manajemen. Paket manajemen biasanya digunakan untuk instalasi ya. Instalasi ya, untuk apa namanya? Untuk mengupdate, untuk apa namanya?
meremove ya. Kalau di Windows ini kayak ini ya, apa namanya, program and file itu loh ya. Kalau di control panel itu kan ada program and feature, itu kan digunakan nanti kan kalau Anda klik di situ ada apa namanya, berisi program-program ya. Program-program yang itu nanti bisa di-uninstall, bisa di-update, ya kan, bisa di-repair dan sebagainya. Nah, kalau di sini di Linux itu ada yang namanya packet management. Ya, nanti kita akan bagaimana sih kita menginstal, kalau menginstal tinggal klik itu gampang ya. Bagaimana caranya kita menginstal via apa namanya? CLI. Ya, bagaimana caranya. Nah, itu nanti ada di packet management. Nah, beberapa distro Linux itu berbeda ya paket manajemennya. Kalau yang Debian itu menggunakan jadi file-file yang menggunakan ekstensinya itu deb ya. Kalau di Windows kan exe ya. Kalau kita mau menginstal itu cari file yang exe, setup exe, install exe dan sebagainya. Tapi kalau di Linux itu ada beberapa ekstensi sesuai dengan distronya ya. Kalau untuk Ubuntu, Mint itu menggunakan ekstensi yang .deb ya karena dia berasal dari Debian ya. Nah, untuk instalasinya menggunakan dpkg ya, apt-get ya dan sebagainya, apt apa namanya? Get nanti get install, get remove ya, get update dan sebagainya. Itu menggunakan sintaks ini. Ini Debian ya. Debian paket manajemen. Jadi tergantung distronya. Kemudian ada RPM. Nah, RPM ini miliknya Red Hat ya. Jadi berbeda-beda ya. Kalau yang tadi DPKG ya, kalau ini RPM. Ya, .rpm itu adalah software-software yang istilahnya yang didukung oleh distro tersebut ya. Ada RPM ya. .rpm itu standarnya yang digunakan di Red Hat. Ya, jadi bisa nggak sih RPM itu diinstal di yang Debian tadi? Ya, itu nggak bisa. Ya, ada RPM dan sebagainya. Nah, kemudian ada bahasa pemrograman. Ya, di Linux itu bahasa pemrogramannya ada bahasa C, ada C++, ya, ada Objective-C, ada Java. Itu semuanya didukung oleh JavaScript. Ya. Nah, biasanya bahasa pemrograman ini dulunya itu kan berasal dari Unix ya. Sebelum diterapkan di Windows itu sudah ada di Unix. Makanya tidak heran kalau apa namanya bahasa pemrograman yang ada di Linux ini semuanya base-nya Unix ya. Bahasa C, C++, C Sharp, kemudian Java, JavaScript, PHP, ya, Perl, kemudian Ruby, Python. Ini semuanya didukung oleh Linux ya. Didukung oleh Linux. Nah, jadi sama ya, bahasa pemrogramannya sama. Cuman kalau Delphi atau apa ya, dulu Pascal dan sebagainya itu banyak sekali ya bahasa pemrograman. Kalau .NET itu tidak ya, karena .NET itu kan Windows. Ya, .NET itu kan Windows, jadi nggak bisa. Tapi kalau di Linux itu yang bahasa-bahasa yang memang relatif banyak digunakan ya, bahasa C, C++, Python, JavaScript dan sebagainya itu bisa jalan di Linux. Kemudian keamanan ya, keamanan Linux merupakan komputer dengan sistem keamanan yang memang lebih baik ya daripada Windows. Default ya, standarnya ya, standarnya. Nah, di Linux itu banyak sekali keamanan-keamanan yang bisa, bahkan bisa apa istilahnya bisa menangani beberapa serangan-serangan virus ya. Jadi kalau virus itu kalau di Linux itu kayaknya nggak jalan ya, karena saya belum pernah
dengar virus itu menyerang Linux, ya, basisnya yang unik ya. Kalau hacker dan sebagainya bisa, karena apa? Itu bukan apa namanya, bukan sesuatu yang apa tidak mungkin ya. Kalau virus itu apa namanya? Saya kok belum pernah dengar ya virus yang menyerang Linux gitu ya. Kalau hacker ya itu tergantung sistem operasinya tadi ya, bagaimana memanajemen keamanannya. Biasanya yang terserang hacker-hacker itu kan biasanya ya sistem operasi yang digunakan untuk server tadi, Linux servernya tadi. Ya, kan lebih berharga. Nah, ini sama saja ya untuk keamanannya. Yang pertama adalah password ya. Keamanan yang terkait password ini sistem keamanan yang paling rawan, di mana password ini menentukan sistem keamanan ya. Jadi di Linux itu sudah ada pengaturan ya, pengaturan apa namanya password, ya, manajemen passwordnya, kemudian penggunaan user, pembuatan user, login dan sebagainya, autentikasinya. Nah itu lebih bagus ya kalau dibandingkan dengan Windows. Secara default ya, kita bicara secara default, belum secara custom yang sudah dioprek ya. Kemudian intinya semua sistem operasi yang kita gunakan itu harus apa namanya aman. Windows, kenapa Windows selalu ada update? Karena untuk menutup beberapa bug ya celah keamanan yang dimungkinkan itu akan menjadi tempat di mana penyusup ataupun virus dan yang lainnya itu bisa masuk ke komputer kita ya. Nah, kalau Linux ya sama saja sih. Kalau Linux untuk secara umum ya ini ya menggunakan apa namanya update ya, update juga ya. Sering-sering diupdate ya. Sebenarnya untuk proses update ini itu bukan untuk sistem operasinya sih, lebih ke aplikasi-aplikasi yang jalan di Linux-nya. Karena aplikasi yang jalan di Linux itu kan semuanya open source, semuanya bisa membuat dan semuanya bisa menggunakan. Tidak ada validasi keamanan. Open source itu validasi keamanannya sangat kurang. Ya. Jadi tergantung siapa yang membuat. Bisa jadi aplikasi yang dibuat ini mengandung apa namanya malware, bisa jadi, ya. Karena apa? Open source ini kan sifatnya bebas, siapapun bisa membuat, ya. Siapapun bisa membuat, kemudian siapapun bisa menggunakan. Beda dengan Windows dan Mac, ya. Kalau Windows dan Mac itu kan dikontrol, ya. Kalau sekiranya ini membahayakan, maka tidak bisa. Ya, tapi kalau di Linux bebas, semuanya bebas. Ya, maka dari itu kita harus hati-hati ya kalau menginstal aplikasi yang ada di Linux, kita harus cari tahu dulu. Ini aplikasi ini aman nggak sih? Nah, kan banyak sekali komunitas atau forum-forum yang membahas ya. Nanti Anda bisa cari ya komunitas Linux, forum Linux, ya. Nah, ini firewall ya. Di Linux juga ada firewall-nya. Mana-mana yang harus di-set dan sebagainya. Kemudian ada privasi tool ya. Tool-tool yang biasanya digunakan untuk akses data ya. Itu ada HTTPS juga bisa dijalankan di Linux, ada VPN juga bisa diterapkan di Linux ya. Bahkan hampir bisa dikatakan bahwa hampir apa ya, sebagian besar server ya, besar server yang digunakan di dunia ini basisnya itu Unix ya. Bisa Linux, bisa BSD ya. Kenapa? Dia lebih aman ya dari serangan daripada yang basisnya Windows ya.
basisnya Windows. Kenapa sih? Alasan utamanya kenapa? Sebenarnya hanya faktor komersil dan tidak komersil. Ya, free dan berbayar. Orang itu lebih suka menyerang sesuatu yang berbayar. Karena apa? Orang sudah membayar kok belum aman. Nah, itu kan orang akan rugi. Ya. Sehingga ketika ada serangan-serangan di Windows, itu biasanya Windows mengeluarkan update, patch dan sebagainya. Ada ganti rugi, ya. Kalau sampai ada klien yang terserang dan sebagainya. Tapi kalau Linux sifatnya free, ya. Free itu ya orang akan ya wajar lah ini free, ya. Sehingga membuat orang ngapain nyerang sesuatu yang free, nggak ada gunanya, nggak ada untungnya. Mendingan menyerang yang tadi komersil tadi, jelas itu ada untungnya, ya, jelas ada untungnya. Kayak kemarin ransomware itu jelas mendatangkan untung itu ya, jelas mendatangkan untung karena menyerang di Windows, ya. Ransomware di Linux belum dengar, ya. Jadi rata-rata dia menyerang di Windows. Nah, kemudian tadi ada cloud ya, kita sekedar cloud ya. Cloud itu contohnya kita menggunakan Google Doc, Google Drive, ya itu contoh aplikasi-aplikasi ataupun apa namanya software yang ada di cloud. Jadi kita apa namanya kita bekerjanya menggunakan internet, ya menggunakan internet untuk connect ke aplikasi tersebut ya. Google Doc, Google Sheet, ya, Google Presentation, Google Form dan sebagainya itu contoh aplikasi-aplikasi yang ada di cloud. Nah, kalau di apa namanya Google itu sistem operasi cloud-nya itu namanya Chrome. Ya, sistem di sana ada Chrome. Jadi kalau kita ingin menjalankan komputer, ya kalau kita kan install sistem informasi sistem operasinya itu kan ada di hard disk ya. Jadi tanpa connect ke internet pun kita sudah bisa meloading ya seperti ini. Ya komputer kita sudah nyala bisa digunakan. Tapi kalau cloud ya sistem operasi yang sifatnya cloud, mereka loading itu harus connect internet dulu. Karena apa? Sistem operasinya ngeloadnya dari internet. Ya. Google mengeluarkan itu ya tablet yang namanya Kindle. Itu kan nggak ada sistem operasinya. Sistem operasinya kalau mati ya mati nggak bisa. Dia harus connect ke internet. Ada Google Chromebook juga, sistem operasinya menggunakan Chrome, itulah harus connect internet. Ya. Nah, itu namanya fasilitas cloud ya. Infrastrukturnya berada di cloud. Nah, beberapa jenis cloud itu ada public cloud ya. Public cloud ini biasanya digunakan untuk publik ya. Secara umum ya bisa digunakan. Contohnya ada Amazon, Google, ya, kemudian ada Azure, terus Azure itu yang bisa digunakan orang-orang atau masyarakat umum. Ya, entah nanti penggunaannya apa dan sebagainya. Kemudian ada private cloud, ya, private cloud ini khusus ya, khusus untuk organisasi tertentu, biasanya apa namanya oleh perusahaan, ya. Kemudian ada contohnya ada Rackspace, ada IBM, ini khusus private ya. Jadi hanya diakses oleh organisasi tertentu. Ya. Kemudian ada community cloud, ya sifatnya digunakan untuk apa namanya organisasi, perusahaan atau grup, ya yang biasanya digunakan untuk apa namanya tujuan tertentu. Ya. Ini adalah community cloud. Kemudian ada hybrid, ya hybrid ini ya apa namanya perpaduan antara community, public cloud, private cloud, ya menjadi satu. Nah, kemudian Linux in the cloud ya. Kita mengakses Linux di cloud. Contohnya ini ya. Konsol yang kita gunakan untuk praktikum ini. Ini adalah Linux in the cloud. Kita tidak perlu menginstal ya. Kita hanya mengakses saja. Ya.
Kita hanya mengakses saja. Ini adalah salah satu contoh Linux in the cloud. Yang ini dia lebih fleksibel, jelas kita tidak membutuhkan hardware yang banyak, ya. Mau diinstal seperti apapun bisa, ya. Kemudian accessibility, ya, dapat diakses dimanapun selama ada internet, ya. Kalau tidak ada internet ya sudah, nggak bisa, ya. Kemudian ya cost efektif, jelas kita tidak usah membutuhkan hardware yang lebih untuk menginstal Linux, ya, terutama untuk yang server, ya. Biasanya server itu kan membutuhkan hardware yang lumayan, ya. Jadi ngirit kalau kita menggunakan cloud. Kemudian manageability, mudah di manajemen, ya, karena bisa diakses dimanapun, mendukung semua bahasa pemrograman, ya. Kemudian security, jelas untuk di cloud itu lebih secure, ya, karena vendornya sudah menyediakan, ya, itu lebih secure keamanannya. Daripada kita membuat server sendiri, ya, terutama untuk server, ya, cloud ini biasanya digunakan untuk server, ya. Itu server itu kan membutuhkan keamanan yang spesial, ya. Kemudian ada virtualization, ya, virtual bisa digunakan untuk virtual, ya. Jadi kita bisa membangun sistem operasi itu di dalam cloud, ya. Itu nanti ada yang namanya kontainer dan sebagainya, ya. Itu. Ya, ada kontainer, bare metal, Kubernetes, Docker dan sebagainya, ini terkait dengan cloud. Nah, ini beberapa yang bisa dijalankan di Linux, ya. Ada GUI-nya juga, ada aplikasinya, ya. Aplikasi untuk server, aplikasi untuk desktop, tool juga hampir sama dengan Windows, ya. Kemudian untuk desktop application juga ada email, ya, ada kreatif dan sebagainya. Untuk konsolnya juga menggunakan shell atau menggunakan text editor juga ada. Kemudian paket manajemen, cara instalasi paket, cara instalasi program. Kemudian ada bahasa pemrograman, ya. Kemudian ada security-nya juga. Kemudian ada cloud. Sama di sini ada yang mau ditanyakan teman-teman terkait chapter 3 working with Linux. Jadi Linux itu sebenarnya kalau kita bisa melihat lebih jauh itu ya sebenarnya sama saja sih dengan Windows, ya. Tidak ada masalah. Ya. Tidak ada pertanyaan? Oke, kalau tidak kita masuk ke chapter 4, ya. Saya mau nanya, Pak. Oh ya, silakan Mas. Saya punya 2 pertanyaan nih. Yang Ya. pertama, GUI di Linux ini beratnya seperti Windows enggak? Nah, terus pertanyaan yang kedua ini agak menyimpang sih. Ya, Tapi tadi sudah disinggung sedikit, jadi aku pengen nanya. Ya, silakan. Maksudnya big data itu tidak beraturan itu gimana ya? Oke. Baik. Oke, yang pertama, GUI di Linux apakah seberat apakah? Apakah sama dengan di Windows? Tergantung, ya. Tergantung jenis distronya. Di Linux itu kan ada distro yang memang khusus untuk server, kemudian distro yang memang khusus full multimedia, kemudian yang biasa-biasa saja, ya. Nah, itu GUI-nya biasanya menyesuaikan, ya. GUI-nya menyesuaikan. Nah, kalau yang di server jelas ini sangat enteng karena tidak memerlukan GUI yang istilahnya multimedia banget lah, ya. Istilahnya customize animation dan sebagainya itu nggak perlu. Nah, kalau yang digunakan untuk multimedia dan sebagainya itu jelas, ya, GUI-nya lebih berat, ya. GUI-nya lebih berat. Dan ini berat atau tidaknya GUI-nya itu juga tergantung aplikasi bawaannya. Nah, di beberapa contoh GUI, ya, di Linux itu ada yang namanya KDE dan sebagainya, ada Genome, ada KDE.
Ini beberapa GUI-nya di Linux, ya salah dua GUI-nya di Linux. Ini memang apa namanya? Kalau KDE lebih berat daripada yang Genome. Kenapa? Karena KDE ini full multimedia. Grafis ada, aplikasi untuk grafis ada, aplikasi untuk multimedia ada. Makanya dia lebih berat. Kalau yang Genome ini dia lebih lebih ringan. Karena lebih GUI-nya ini lebih semacam untuk umum ya, umum. Jadi umum, penggunaan standar ya, penggunaan standar. Nah, tapi kalau yang KDE ini jelas lebih berat karena di situ full multimedia, grafis dan sebagainya. Ya, seperti itu. Nah, kemudian big data itu datanya tidak beraturan karena apa? Sumber datanya dari manapun. Ya, sumber datanya dari manapun. Ya, jadi itu tadi apa namanya? Kalau pemrograman terstruktur ya, itu kan menggunakan apa namanya? Bahasa pemrograman yang terstruktur ya, menggunakan database yang terstruktur. Ya. Tapi kalau yang big data ini dia tidak terstruktur. Karena datanya dari manapun. Makanya database-nya menggunakan NoSQL, not only SQL. Not only SQL itu apa namanya? Database-nya apa ya? Tidak bisa dikatakan teratur karena apa? Sumbernya dari manapun ya, tidak terstruktur dengan baik. Ya, tidak terstruktur dengan baik. Ya. Jadi kita apa namanya? Ngambil datanya dari manapun, ya, dari manapun kemudian kita analisis ya. Kalau di sistem informasi ada nggak mata kuliah big data? Sepertinya ada ya, kalau nggak salah. Manajemen basis data, Pak. Oh, manajemen basis data ya. Berarti hanya di itu ya, di informatika itu ada, sama di Tekom itu ada mata kuliah big data namanya. Ya. Jadi itu bagaimana sih prosesnya big data itu, nanti bagaimana basis datanya di dalam situ, ya. Itu sudah berbeda dengan bahasa apa namanya database yang biasa, database yang terstruktur ya. Itu sudah beda sekali, ya. Jadi susunannya itu sudah berbeda dengan yang ini dengan manajemen database, ya. Jadi lebih menggunakan database yang kompleks. Ya tadi yang biasanya digunakan adalah MongoDB, kemudian ada NoSQL, ya. Jadi kalau big data menggunakan MySQL atau MariaDB itu mereka nggak mampu menangani, ya. Karena saking banyaknya data, ambil data dari manapun, ya, dan strukturnya berbeda, ya. Struktur database-nya berbeda-beda. Nah itu makanya lebih tidak terstruktur, lebih kompleks. Seperti itu, Mas, ya. Ada lagi pertanyaan? Tidak? Oke, kalau tidak kita masuk ke chapter 4 ya, terkait dengan open source ya. Tadi sudah saya singgung, ini cuma sedikit sih ya. Tadi saya sudah sempat singgung ya, open source software dan licensing ya. Ya, yang namanya open source ya, open source di sini adalah yang seperti yang sudah saya pernah singgung, bahwa open source ini adalah kodenya. Kode sistem operasinya, atau kalau yang kita sebut namanya kode kernelnya. Jadi kernelnya ini, kernel default, kernel standarnya ini sifatnya open. Makanya orang bisa mengembangkan ini ya, nanti menjadi distro-distro yang lain ya, dari Debian bisa menjadi Ubuntu, Mint, dari Red Hat ada nanti ke Fedora ya. Kemudian dari apa namanya Slackware nanti ada masuk ke Kali Linux dan sebagainya. Itu adalah open source. Kalau di Windows kan tidak. Kita tidak bisa melihat kernelnya Windows ya. Bisa dioprek sembarang orang, yang mungkin menjadi Windows independen atau Windows apalah itu. Kan itu apa namanya? Jadi hak patennya Microsoft. Itu yang namanya open source ya. Kemudian yang namanya open source software beda ya, nanti ada open source software, ada freeware ya.
Ada freeware, kemudian ada adware, kemudian ada komersial ya. Kalau open source software itu tadi softwarenya source code-nya, kode programnya itu open sifatnya. Jadi bisa dikembangkan, ya, bisa dikembangkan. Mungkin nanti ada yang mengembangkan dari Gym misalkan, Gym itu kan fungsinya sama seperti Photoshop ya. Nanti bisa dikembangkan lagi, misalkan digunakan untuk apa itu bisa. Itu namanya open source ya. Kalau freeware itu adalah software yang gratis. Gratis ya. Tapi biasanya ada masa berlakunya. Ya. Biasanya ada masa berlakunya. Atau freeware biasanya dia gratis selamanya, tetapi istilahnya update-nya itu ya nggak ada update. Ya, biasanya seperti itu. Ya. Hardware biasanya aplikasi-aplikasi yang gratis tapi ada iklannya. Nah, itu adalah hardware. Nah, kemudian untuk apa namanya? Terkait lisensi ini ada beberapa macam ya. Yang pertama adalah ownership. Ya, ownership ini biasanya terkait dengan kepemilikan. Contohnya Windows ya. Windows itu ownership-nya adalah Microsoft. Jadi kalau kita mau pakai Windows-nya, kita beli, ya, kita beli lisensinya. Ya. Kemudian ada money transfer, ya, itu bagaimana kita membayarnya, pembayaran terkait dengan lisensi software tadi. Kemudian ada lisensi ya, lisensi itu yang kita dapatkan apa saja. Ya. Nah, ada dua jenis ya untuk masalah lisensi ini. Itu ada yang namanya EULA, End User License Agreement. Ini biasanya digunakan untuk Microsoft. Ya. Produknya Microsoft itu menggunakan EULA, End User License Agreement. Biasanya kalau kita mau install Windows itu kan ada pernyataan itu kan, EULA, End User License Agreement, bla 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 bla. Nanti Anda klik agree. Tapi nggak pernah dibaca kan, isinya apa ya kan? Oh, nggak tahu Pak, nggak tahu isinya Pak. Ya sudah diklik agree, next, selesai. Ya, seperti itu. Kemudian ada yang Linux itu GNU, ya, General Public License, ya, atau GPL, itu apa namanya? Source code-nya, ya, source code-nya itu bisa dimiliki oleh semuanya. Bisa apa namanya? Bisa dimodifikasi, ya, bisa digunakan, ya. Tetapi apa namanya? Kode sumbernya ini tidak boleh diperjualbelikan, ya, tidak boleh diperjualbelikan, ya, kode sumbernya, ya. Jadi kode aslinya ini tidak boleh diperjualbelikan, tapi kalau sudah dimodifikasi dan sebagainya itu bisa, ya, itu namanya General Public License, ya. Nah, kemudian ada yang free open source software, itu di Linux hampir semuanya open source dan free ya, tidak ada apa namanya yang berbayar, ya, hampir semuanya itu semuanya free, ya, seperti itu. Nah, kemudian ada yang namanya free software ya, free software di sini ada grup ya, ini grup yang membawai terkait software foundation. Ya. Ini ada dua ya, Free Software Foundation dan Open Source Initiative. Ya. Free Software Foundation ini tujuannya adalah untuk mempromosikan software-software yang gratis. Nah ini tadi ya, sudah saya sampaikan di awal, yang sifatnya open source, yang sifatnya gratis, ini keamanannya atau security-nya kita tidak tahu. Ya, kita tidak bisa tahu.
gratis kok jaluk selamat ya kan, gratis jaluk secure itu nggak bisa ya. Tetapi ya tidak semua yang gratis, tidak semua yang free, open source itu apa namanya terus kok apa namanya berbahaya itu enggak ya. Nah, biasanya di sini tergantung dia masuk ke komunitas enggak. Biasanya kalau yang di bawah Free Software Foundation dia akan dicek dulu sebelum didistribusikan ya. Sebelum didistribusikan ini dikontrol. Aman enggak sih ini free software-nya ini? Nah, seperti itu ya. Kemudian ada Open Source Initiative atau OSI, ya ini biasanya digunakan untuk lisensi BSD ya. Di bawahnya ada BSD, ada Free BSD dan sebagainya, itu dia dibawahi oleh ini Open Source Initiative ini. Ya. Karena BSD ini dia banyak digunakan ya, banyak digunakan, maka perlu diawasi. Ya. Perlu diawasi agar nanti tidak seperti tadi tidak rawan dan sebagainya. Ya. Kemudian ada Creative Commons. Creative Commons ini adalah organisasi yang digunakan untuk FOSS tadi ya, Free Open Source Software tadi, yang sifatnya non-profit ya. Nah ini ada beberapa kondisi lisensinya. Yang pertama adalah attribution, itu menggunakan kartu kredit ya, kartu kredit ya. Jadi bukan kartu kredit ya. Biasanya orang yang menemukan pertama, ketika ada orang yang istilahnya mengimprovisasi atau mengembangkan, itu maka orang yang menemukan pertama wajib diberikan kredit. Ya. Jadi biasanya ditambahkan ya, ini penemunya ini dikembangkan oleh siapa dan sebagainya. Kemudian share alike itu bisa di-copy, didistribusikan, dimodifikasi dan sebagainya. Kemudian ada non komersial ya. Tidak ada alasan untuk komersial kan diperjualbelikan. Non derivatif itu harus izin pembuatnya jika ingin dimodifikasi. Ya, ini ada beberapa contoh lisensi ya. Ini ada banyak sekali, ada attribution ya. Kemudian ada share alike, non derivatif tadi, non komersial share alike dan sebagainya ya. Ini contoh-contoh hak lisensi ya. Tapi kalau di Indonesia ini semuanya nggak berlaku karena semuanya free, ya kan? Karena negara kita adalah negara agraris, ya, jadi semuanya free. Tapi di Amikom sepertinya enggak ya. Anda yang tergabung di 365 ya, 365 Amikom AC ID, itu Anda bisa download softwarenya Microsoft ya, bebas ya. Dan dapat lisensi loh ya. Jadi kalau ada anak Amikom atau mahasiswa Amikom yang Windows-nya masih bajakan, ya, berarti Anda belum tergabung ke 365 Amikom AC ID. Ya. Kita sudah kerjasama dengan Microsoft, ya, bahwa kita nanti diberikan Windows lisensinya itu benar-benar lisensi loh ya, dapat lisensi aktif, ya, genuine, ya, bukan genuine by KMS, ya, seperti itu. Jadi tidak ada istilahnya kalau apa namanya Windows-nya jadi not activated dan sebagainya. Jadi mungkin teman-teman bisa ada yang belum mendaftar ya silakan mendaftar ya di 365 Amikom AC ID itu ya. Itu sudah kerjasama dengan Microsoft. Jadi teman-teman bisa download produknya atau software-softwarenya Microsoft ya full lisensi nanti ada lisensinya. Nah, kalau di sini open source business ya biasanya apa ya? Tergantung kreativitas dari pembuatnya sih ya. Tergantung dari
Kreativitas biasanya program-program open source, software open source ini biasanya ditempatkan di perangkat-perangkat yang embedded system. Contohnya tadi di Raspberry, ya, kemudian di Arduino, kemudian di produknya CCTV dan sebagainya. Jadi mereka mengambil untung bukan dari softwarenya tapi dari produknya, ya, dari produknya. Jadi mereka softwarenya gratis, kemudian ditempatkan di perangkat. Nah, perangkatnya itu yang dijual, ya. Jadi mereka sistemnya seperti itu. Mereka tidak menjual sistem operasi, tapi menjual perangkatnya. Seperti itu. Baik, itu teman-teman. Ada pertanyaan terkait ini? Jadi nanti, oh ya, bagi yang belum mendaftar, silahkan mendaftar ya. Ya, bagi yang sudah mendaftar nanti bisa dicek, bisa untuk baca-baca dan sebagainya. Baik teman-teman, ada yang mau ditanyakan untuk chapter? Saya mau nanya, Pak. Ya, silakan, Mas Fajri ya. R. Fajri, Pak. Iya. Ya. Jadi kan kalau misalnya kita mau install di Linux itu ya Pak, kalau misal aplikasi, saya pernah nyoba gitu. Kalau mau install aplikasi itu lewat terminal itu bisa kita ketik sudo apt install terus nama aplikasinya gitu kan Pak. Ya. Langsung install gitu Pak. Kalau itu dengan catatan kalau online ya, dengan catatan kalau online. Jadi kalau Anda terhubung ke internet, tapi kalau tidak ya nggak bisa. Ya. Nah itu kan mudah banget gitu Pak. Semua aplikasi bisa pakai satu baris perintah gitu Pak. Kenapa sih kalau misalnya di Windows itu kalau misalnya kita mau install aplikasi ya kita perlu ke contohnya browser aja deh. Kalau misalnya kita mau install Firefox, kita perlu ke Chrome dulu, terus ke websitenya Firefox dulu, terus baru kita download kan. Terus kalau misalnya kita mau pilih Chrome misalnya, kan itu beda pula website penyedia penginstalan Chrome gitu Pak. Kenapa sih di Linux itu bisa mudah gitu Pak? Cuma di satu tempat aja kita bisa install semua aplikasi itu. Nah, gimana sih sistemnya Pak? Gitu, Pak? Baik, terima kasih. Kenapa kita di Linux itu bisa menginstal aplikasi ya dengan satu baris ya tanpa harus kita mencari-cari download dulu dan sebagainya. Nah, di Linux itu ada yang namanya repository. Ya, repository ini adalah sebuah server yang isinya itu isinya itu berbagai macam aplikasi software ya. Jadi repository itu di dunia Linux itu banyak sekali repositorinya. Ya. Bahkan di Indonesia pun ini kalau Anda cari repositori Linux di Indonesia itu banyak sekali, hampir semua universitas itu ada. Nah, kenapa bisa seperti itu? Ini ngeling ya. Jadi Linux itu ngeling ke semua repositori tersebut. Ya, jadi mereka akan mencari mana sih? Biasanya akan mencari repositori itu kalau kita jelaskan lebih mudahnya itu adalah kayak Play Store ya. Jadi market aplikasi, ya market aplikasi. Sebenarnya di Windows itu ada juga, ya namanya Microsoft Store ada. Jadi di Windows itu ada sebenarnya istilahnya application market itu ada, ya. Jadi kalau kita masuk ke aplikasi market itu kita tinggal searching aja aplikasi apa yang mau kita install. Nanti kalau free ya free, kalau berbayar ya nanti kita harus bayar, ya. Sebenarnya seperti itu bisa, ya. Tapi kan kita biasanya nggak pakai itu ya. Karena apa? Untuk login ke marketnya Microsoft itu kan itu kita perlu account dan sebagainya, harus login dan sebagainya. Nah itu yang tidak menyenangkan di Windows itu, ya. Sebenarnya sama saja, ya. Jadi kalau di Linux ada yang namanya repository. Kalau di Windows, kalau di Android ada Play Store, ya. Kalau di Mac, di Apple itu kan ada juga market yang digunakan untuk download aplikasi. Di Windows juga ada sebenarnya. Cuman kita nggak mau ribet masuk ke situ, ya karena kita harus login.
Ya, harus login. Nah, itu kalau kita mau install Firefox, Chrome dan sebagainya, itu ada di marketnya, itu ada. Jadi, tapi kita kan jarang menggunakan itu ya, jarang menggunakan itu, makanya kita agak ribet lah istilahnya download di itunya. Dan sebagian besar aplikasi yang ada di Windows itu berbayar, ya, berbayar. Tapi kalau yang di Linux itu semuanya free. Jadi nginstalnya mudah, ya, nginstalnya mudah. Tapi kalau di Windows itu kan aplikasi di Windows itu kan semuanya berbayar, ya. Ya free ada mungkin ya browser dan sebagainya. Tapi aplikasi-aplikasi yang lainnya seperti aplikasi yang digunakan untuk editing tadi, ya, itu kan berbayar. Misalnya kita mau install Adobe Photoshop itu kan harus masukkan serial number dan sebagainya. Itu yang membuat ribet karena aplikasi yang di Windows itu hampir semuanya, sebagian besar itu berbayar. Ya, berbayar. Jadi kalau mau install seperti yang di Linux itu susah. Ya, kalau di Linux kan tinggal install, misalkan mau install satu software. Nah, software ini nanti ketika dia membutuhkan software yang lain, ada istilahnya third party ya, ada misalnya software pendukung, misalnya software ini nggak jalan tanpa software ini, dia langsung akan connect sendiri, mencari sendiri. Jadi dependensi, software-software yang dependensinya itu dia akan cari sendiri, linknya ada banyak. Jadi memang sudah disetting seperti itu, ya. Sama dengan di Windows sebenarnya, kalau kita mau install, misalkan kalau kita mau install game, itu kan butuh DirectX, kemudian butuh Java, versinya sekian. Tapi kan itu yang kita install itu kan sebagian besar berbayar aslinya, ya. Makanya ribet. Kalau di Linux kan hampir semuanya itu free, nggak berbayar. Jadi otomatis gampang. Seperti itu. Jadi kenapa tadi ya, kenapa di Linux lebih mudah? Ya sebenarnya sama ya. Mereka mempunyai, kalau di Linux ada repository itu kayak marketplace-nya aplikasi-aplikasi Linux ya. Kalau di Windows ada itu ya, saya lupa namanya. Kalau di di Android ada namanya Play Store itu dan sebagainya. Nah, itu kenapa lebih ribet ya, karena kita jarang menggunakan marketplace-nya software di Microsoft. Jadi kita lebih cenderung cari software-nya, kemudian kita download, kita install sendiri. Seperti itu, Mas. Ya, Pak. Sudah paham. Ya. Ada yang lain yang mau ditanyakan, silakan. Oke. Baik, kalau tidak ada, mungkin saya cukupkan sekian untuk perkuliahan kita pada pagi hari ini. Ya memang ini hanya pertemuan 1-2 sebatas teori umum ya. Nanti besok minggu ke depan kita akan langsung ke lab-nya. Baik, kalau tidak ada pertanyaan, mungkin saya akhiri pertemuan pada pagi hari ini. Selamat pagi, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.